Di video kali ini saya akan berbagi tip memberi pakan kalkun dengan menggunakan yaitu berupa ampas tahu, dan nanti hanya akan saya campur dengan bekatul. Ini masuknya ke bekatul ya teman-teman, jadi bukan ke dedak. Sebenarnya bekatul sama dedak itu berbeda. Jadi kalau bekatul itu agak lebih halus, jadi agak lebih banyak menirnya, dan untuk dedek sendiri itu agak banyak merangnya atau agak kasar. Di video kali ini nanti teman-teman saya akan ajak untuk melihat secara langsung bagaimana lahapnya kalkun dan unggas-unggas yang lain, dan tentunya nanti ada mentok juga. Selama ini saya hanya memberikan pakan yaitu berupa ampas tahu dan bekatul. Biasanya saya menambah juga untuk pakan kalkun dan mentok itu dengan hijauan, biasanya dengan kangkung dan enceng gondok. Namun pada kesempatan kita di sini di video kali ini saya kehabisan stok enceng gondok dan kangkung, jadi belum sempat mencari untuk enceng gondoknya. Alangkah lebih bagusnya untuk kondisi saat ini, karena kondisi saat ini yaitu harga pakan itu harga pakan pabrikan memang sangat mahal, dan tentunya ketika harga pabrikan mahal biasanya juga diikuti oleh sumber-sumber pakan lainnya seperti bekatul, polar, jagung, dan lain-lain sebagainya. Di sini mungkin teman-teman yang tidak dekat atau bukan yang berada di komplek pabrik pembuatan tahu, mungkin untuk pengadaan ampas tahu ini agak sulit ya teman-teman. Namun khususnya untuk saya sendiri ini, karena saya sudah menjalin kontrak dan saya bisa continue. Biasanya karena yang diharapkan dari pabrik tahu itu ketika kita mau berlangganan itu kita harus continue. Ketika tidak continue itu biasanya pabrik tahu itu tidak mau, karena nanti yang terjadi kalau kita tidak continue, ketika setiap membuat tahu itu kok ampasnya untuk membuangnya tidak lancar, ya nanti akan jadi problem tersendiri bagi pemilik pabrik tahu tersebut. Nah, makanya mungkin teman-teman ada yang mengeluh susah masuk untuk mendapatkan ampas di mungkin pabrik ampas tahu dekat teman-teman. Ya sebenarnya susahnya itu karena memang sudah dari kuota-kuota yang ada itu sudah ada jatahnya teman-teman. Jadi tidak karena gimana, namun sebenarnya kuota itu sudah habis, tidak bisa menambah kuota tambahan. Nah, di sini nanti saya akan mengaplikasikannya yaitu ampas tahu. Kenapa saya menggunakan ampas tahu? Tentunya yang tadi awal saya sebutkan, saya bisa mendapatkan ampas tahu. Sedangkan ampas tahu itu pakan yang memang memiliki nutrisi dan sumber protein memang sangat tinggi. Jadi ketika teman-teman ingin mengikuti tips saya, mungkin bisa diaplikasikan bagi yang memiliki link ampas tahu, karena mendapatkan ampas tahu sendiri mungkin agak susah bagi teman-teman yang tidak berada di area komplek pabrik pembuatan tahu. Nah, di sini saya akan memberi pakan kalkun dengan menggunakan ampas tahu, dan nanti yang makan biasanya nanti ada mentok, ada ayam-ayam lainnya. Ini saya memberikannya yaitu katul ya teman-teman. Jadi usahakan mungkin ya untuk ternak kita itu juga diberi katul yang bagus, jangan katul yang kasar. Kalau katul kasar itu juga nanti akan membuat palabilitasnya sangat rendah sekali. Nah, di sini saya hanya memberikan bekatul tadi 4 ciduk apa 3 ciduk, tidak seginilah. Nanti teman-teman bisa mengira-ngira. Yang penting nanti dari wujud ketika saya sudah mix, nanti teman-teman bisa membayangkan dan mengikuti bagaimana nanti wujudnya ketika kita sudah bisa mencampur dengan ampas tahu. Nanti ini ditambah air, jadi nanti ditambah air. Biasanya kalau remaja saya untuk kalkun sendiri saya beri sedikit pakan pabrikan, namun
karena kalkunnya sudah usia 4 bulan, saya tidak 4 bulan up, saya tidak menambahnya dengan pakan pabrikan. Nah ini diganggu oleh mentok dan cemani. Ini lahap teman-teman, sebenarnya ini mengganggu, ini ingin mangan. Ya yang jelas irit, kita cari iritnya teman-teman, karena dari keberhasilan dari beternak itu kan jelas satu dapat sumber pakan yang murah dan nanti lingkungan yang mendukung, dan ditambah kematian dari apa yang kita pelihara itu sangat minim atau sangat rendah. Itu adalah kunci dari keberhasilan beternak. Ya ini nanti ditambah ya teman-teman, tambah air. Sebenarnya ini biasanya saya pakai kangkung atau enceng gondok, tapi karena kehabisan kita tidak pakai, teman-teman bisa nanti memakainya. Ini lahap sekali nanti untuk kalkun. Saya beri air dulu. Nah ini kita tambah air ya, mungkin nanti agak basah aja. Sebenarnya ampas tahu itu kalau mendapatkan yang kandungan airnya tinggi sebenarnya nggak usah dikasih air, nggak apa-apa, tapi kalau saya masih kasihan kalau nggak saya kasih air. Nah paling cukup ya teman-teman, saya biasanya ngasih airnya cuma segini, jadi teman-teman bisa membayangkan inilah, pokoknya di genggam ini sudah tidak bisa. Kalau tadi kan masih bisa, kalau ini kan nggak bisa. Nah, seperti itulah pokoknya patokannya itu untuk air. Nanti kita langsung berikan pakan ke unggas. Nah ini teman-teman, kalkun blue remaja 4 bulanan dan dewasa. Teman-teman bisa melihat dua agen yang mana lahapnya diberi ampas tahu dan bekatul. Ya ini adalah pakan keseharian saya. Saya merasa bahwa pengaplikasian ampas tahu dan bekatul itu sangat irit. Ditambah nanti kalau kita bisa memberi hijauan, yaitu berupa enceng gondok maupun kangkung. Jadi mungkin teman-teman masalah pakan itu kita tidak usah gimana ya, begitu ribet. Yang jelas apa yang ada di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, faktor alam yang mendukung, coba dimanfaatkan. Yang penting nanti ketika kok sumber pakan itu mungkin kualitasnya rendah, teman-teman baru bisa mengangkatnya atau mengupkannya itu dengan menggunakan pakan yang mungkin dibilang pakan pabrikan lah, atau nanti bisa diambil dari sumber-sumber lemak, sumber-sumber protein, sumber-sumber kalsium, nanti bisa ditambah sendiri. Jadi seperti itu. Ini teman-teman, ini pas saya pakai ampas tahu. Ini entok-entok jumbo saya, ini calon entok jumbo. Teman-teman bisa melihat nanti. Ini lahap sekali, sangat rebutan. Saya menggunakan ampas tahu ini, saya sudah terbukti bahwa yang jelas satu, untuk pengeluaran host pakan itu irit, dan mungkin di pertumbuhan kalkun itu juga bagus, tidak terlalu jelek. Jadi memang ada sedikit perbedaan yang lebih dari hasil pengaplikasian pakan ampas tahu berupa bekatul dan ditambah biasanya enceng sama kangkung. Lumayan teman-teman, ini memang karena kalkun untuk usia 4 bulan memang baru pembuatan rangka ya teman-teman, jadi agak kelihatan kecil ya, memang seperti itu kalau kalkun. Nanti tapi kalau sudah dewasa ya ini jadinya. Pembuatan rangka itu terjadi di usia 4-6 bulan biasanya baru membentuk rangka. Teman-teman bisa melihat. Ini saya biasanya ayam kampung dan ayam cemani juga ikut makan, tapi karena ini takut jumlah yang makan saat ini yaitu kalkun, jadi entok dan cemani pun takut. Mungkin teman-teman tidak usah begitu bingung ketika ingin beternak, ya beternak jadikan mungkin sampingan tambahan, tidak usah kita bermulu-mulu. Kalau masih skala kecil itu susah lah kalau kita mau menjadikan penghasilan pokok. Jadi saya memang seperti ini, saya memelihara entok jumbo, teman-teman bisa melihat habis teman-teman ya, seperti inilah. Mungkin teman-teman bisa meniru ya, namun kalau dirasa untuk pengadaan ampas tahu itu susah, ya mungkin ada solusi lain. Di video-video saya sebelumnya ada Pak Sunardi itu mengaplikasikan dengan gamblong
ampas ketela itu, namun yang ditambah juga di mix. Namun untuk Pak Sunardi kemarin itu difermentasi dan di mix dengan jagung dan bekatul, sehingga pakan yang mungkin dirasa gamblong itu hanya sebuah serat dan karbohidratnya lemah rendah bisa diangkat dengan jagung dan bekatul. Nah teman-teman, ini habis teman-teman. Dan untuk kalkun sendiri tidak terjadi masalah bobot, bagus dan produksi di relasi ternak saya yang saya sarankan untuk memberi ampas tahu juga produknya tidak masalah. Ini mentok-mentok jumbo saya belum berani makan, nanti kita buat lagi. Namun kalau kita beri di sana nanti mau makan ini, nah ini seperti inilah pokoknya. Nah, seperti ini nanti mau makan lah itu. Lahap kalau soal makan. Tapi kalahnya itu, kalah makan. Besar-besar ini teman-teman. Nanti bisa dikasih lagi. Nih. Ya, cemani mau, entok mau, ayam mau. Solusi teman-teman bagi kondisi saat ini, biaya pakan yang sangat mahal, pabrian yang mungkin terus melambung. Ya mungkin sedikit video pendek ini ya teman-teman, mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat teman-teman dan menambah semangat teman-teman ketika ingin beternak, ketika ingin mencari solusi ide-ide pakan yang mudah dan murah, mungkin bisa diaplikasikan. Namun sekali lagi saya tidak bisa mungkin berkata-kata yang mungkin secara akademis, secara perhitungan pakan yang cukup saya tidak mampu. Namun yang jelas apa yang saya lakukan selama ini dan tidak ada problem ya saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.